Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan subjektif. Subjektif berarti ide atau pernyataan yang didominasi oleh perasaan, pendapat, preferensi pribadi pembicara. Ide atau pernyataan tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap kebenaran atau realita dari sudut pandang pembicara yang menginformasikan dan mempengaruhi penilaian orang dan selalu bias. Ide atau pernyataan yang subjektif bisa berupa keyakinan, opini, rumor, asumsi, kecurigaan yang dipengaruhi oleh sudut pandang pembicara. Subjektif dicirikan oleh pengalaman, pengetahuan, persepsi, pemahaman, dan keinginan masa lalu dari orang tertentu. Pernyataan ini secara eksklusif didasarkan pada ide atau pendapat orang yang membuatnya karena tidak ada lagi kebenaran universal. Oleh karena itu, subjektivitas adalah konsep filosofis netral terkait dengan kesadaran, agensi, kepribadian, realitas dalam kebenaran yang telah dirumuskan secara beragam oleh berbagai sumber. Terlebih lagi, berbagai definisi subjektif tersebut kadang-kadang digabungkan dalam sastra, di mana khususnya untuk istilah subjektivitas paling sering digunakan sebagai penjelasan untuk apa yang mempengaruhi, menginformasikan, dan bias penilaian orang tentang kebenaran atau kenyataan yang terkumpulkan melalui persepsi, pengalaman, harapan, dan pemahaman pribadi atau budaya dari dan keyakinan tentang fenomena eksternal yang spesifik untuk suatu subjek. Baik, pada pendekatan subjektif, kita akan memberi contoh menggunakan teori memetik. Teori memetik merupakan teori yang lahir bersamaan dengan masa kejayaan filsuf Yunani. Orang yang berpengaruh terhadap lahirnya teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Plato merupakan guru dari Aristoteles, meskipun guru dan murid keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Plato memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai lebih rendah daripada karya tukang kayu. Sementara Aristoteles memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi daripada karya tukang kayu. Definisi mimetik dapat diterangkan dari kutipan sebagai berikut. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Mereka lah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Kita akan memberi contoh pada sebuah puisi, sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail dengan pendekatan mimetik. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung. Dalam kepedihan bertahun-tahun, sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan. Berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan, selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani. Dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk Kumal itu, ya spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan ini telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atap bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Puisi tersebut berlatar belakang antara tanggal 20 sampai 28 Februari 1966 di Jakarta. Terjadi peristiwa yaitu demonstrasi mahasiswa dan pelajar menuntut Tritura sudah dimulai sejak 10 Januari. Tetapi hasilnya boleh dikatakan belum ada. Soekarno tidak mendengarkan Tritura. Uang diganti, bensin dinaikkan harganya. Ongkos bis kota dinaikkan harganya. Kabinet Dwi Kora memasukkan menteri-menteri Gestapo lebih banyak lagi. Demonstrasi dilakukan dengan aksi pengempesan ban mobil di seluruh kota sehingga lalu lintas lumpuh. Para mahasiswa duduk di tengah-tengah jalan. Menteri yang akan dilantik tidak bisa datang ke istana dengan menggunakan mobil, sehingga harus dijemput dengan helikopter.
Sekeliling istana penuh tank-tank baja dan pengawalan prajurit. Para demonstran tak henti-hentinya menyuarakan tuntutannya dan mengejek para prajurit itu sebagai anjing istana. Bentrokan lebih lanjut tak dapat dihindarkan. Penembakan terjadi. Arif Rahmat Hakim tertembak dan wafat. Sehari sebelumnya, dalam demonstrasi ke Sekretariat Negara telah pula ada penembakan dan beberapa orang mahasiswa terluka. Tetapi para mahasiswa tidak jadi takut. Jaket penuh darah mahasiswa yang tertembak diikat pada sebuah tongkat dan dijadikan sebagai bendera perjuangan mereka. Meninggalnya Arif Rahman Hakim menyebabkan para mahasiswa dan pelajar menjadi lebih marah lagi. Pemakaman Arif Rahman Hakim dilakukan secara pahlawan dan mendapat simpati dari seluruh lapisan masyarakat. Orang yang mengiringkan jenazah Arif Rahman Hakim ke perkuburan sangat banyak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.